Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, berada antara perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, dengan luas wilayah 941,55 km persegi yang terbagi dalam 20 kecamatan dan 208 desa kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkanlah saya Hartono selaku Kabid Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen sebagai salah satu peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 2 Kabupaten Sragen tahun 2022. Selaku Kabid Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik, kami memiliki tupoksi. Salah satunya adalah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. Di Kabupaten Sragen ada 230 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sragen ini. Terkait menara telekomunikasi, ada hal-hal yang perlu kami perbaiki dengan mengambil langkah, mengambil inovasi dengan membangun sebuah aplikasi namanya si Pronatel, yaitu sistem informasi permohonan rekomendasi menara telekomunikasi. Hal ini kami lakukan karena dari data yang kita miliki, seluruh investor kita berada di luar kota. Terkait hal itu, maka saya harus memberikan pelayanan yang mudah, yang efektif, yang efisien, sehingga bisa diakses dari luar kota. Beberapa menu yang ada di aplikasi ini, yang pertama adalah investor dapat melakukan permohonan secara online. Yang kedua, investor dapat mengunduh tagihan retribusi setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, investor bisa mengunduh surat rekomendasi yang kita terbitkan. Yang keempat, investor dapat mengetahui semua regulasi yang berlaku di Kabupaten Sragen terkait dengan menara telekomunikasi ini. Di dalam melaksanakan aksi perubahan kinerja organisasi ini, ada beberapa hal penting yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah terlaksananya semua tahapan di dalam jangka pendek ini yang terdiri dari 9 milestone itu bisa kami laksanakan tepat waktu, sesuai sasaran dan target tercapai 100%. Yang kedua, adanya tahapan jangka menengah yang dapat kami laksanakan pada jangka pendek ini. Yang ketiga, yaitu adanya penambahan stakeholder. Ada beberapa stakeholder yang belum terpikirkan pada saat penyusunan rancangan aksi perubahan. Setelah kami melakukan koordinasi komunikasi yang efektif ke semua pihak, maka ada beberapa stakeholder yang bergabung untuk mendukung adanya aksi perubahan ini, yaitu yang pertama adalah Bapak Wakil Bupati, yang kedua Bapak Asisten 1, yang ketiga Bapak Asisten 2, yang keempat Bapak Kepala BPS. Ternyata beliaunya sangat mendukung dan memiliki kepentingan maupun pengaruh dalam melakukan aksi perubahan ini. Yang keempat, yaitu adanya pergeseran stakeholder. Berikut kami sampaikan laporan kegiatan aksi perubahan jangka pendek. Milestone pertama, pembentukan tim efektif aksi perubahan. Kegiatannya adalah 1. Rapat stakeholder internal Diskominfo sekaligus pembentukan Pokja tim efektif. Pokja pertama tim regulasi, Pokja kedua tim TK atau programmer, Pokja ketiga sosialisasi dan pelatihan, Pokja keempat monitoring dan evaluasi. Kegiatan yang kedua adalah rapat internal setiap Pokja guna menyusun kerangka kerja. Kegiatan ketiga, penyusunan tim efektif serta dukungan stakeholder baik internal maupun eksternal. Kegiatan keempat,
adalah penandatanganan SK Tim Efektif. Milestone kedua, penyusunan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan. Kegiatannya adalah rapat internal stakeholder bidang pendayagunaan teknologi informasi dan statistik. Kedua, penyusunan alur kerja pelayanan. Yang ketiga, penandatanganan SOP. Milestone yang ketiga yaitu pembuatan program atau aplikasi Sipronatel. Kegiatannya adalah rapat internal tim TIK, pembuatan program, desain interface, desain database, source code, dan pembuatan domain. Kegiatan yang ketiga, hosting aplikasi. Milestone yang keempat, uji coba aplikasi. Kegiatannya adalah 1. Pengecekan domain aplikasi. 2. Uji coba registrasi. 3. Uji coba setiap menu pada aplikasi. Yang keempat, pembuatan rekomendasi atau hasil uji coba. Milestone yang kelima yaitu sosialisasi aplikasi Sipronatel. Kegiatannya adalah 1. Pembuatan undangan sosialisasi. 2. Sosialisasi dilakukan melalui aplikasi Zoom bagi investor maupun provider. Yang ketiga, sosialisasi melalui tatap muka, melalui media sosial maupun media elektronik. Milestone yang ke-6, inovasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching aplikasi Sipronatel oleh Ibu Bupati. Milestone yang ke-7 adalah implementasi penerapan aplikasi Sipronatel. Kegiatannya adalah 1. Surat pemberitahuan kepada stakeholder, para investor maupun provider. Yang kedua, ada 3 permohonan rekomendasi setelah aplikasi ini di-launching. Yang keempat, investor dapat mendownload rekomendasi menara telekomunikasi. Milestone yang ke-8 yaitu pembuatan video tutorial penggunaan aplikasi Sipronatel. Kegiatannya adalah perekaman pembuatan video, render video, dan publikasi. Milestone yang ke-9 adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatannya adalah monitoring setiap kegiatan, monitoring performa aplikasi, rekomendasi hasil monitoring, dan checklist hasil monitoring. Saya Yusuf Bayudi, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sragen. Dengan adanya aksi perubahan dari Mas Hartono yang judulnya Sipronatel, ini sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih. Aksi perubahan ini sangat diperlukan di Dinas Kominfo terkait dengan bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya para investor menara telekomunikasi. Seperti kita tahu, menara telekomunikasi adalah salah satu unsur penting kita mengadakan digitalisasi di seluruh Kabupaten Sragen. Terima kasih, sukses selalu dan terus berinovasi. Demikian laporan aksi perubahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.